Ketindihan. Ya, apa benar orang yang ketindihan itu tuh ditindih sama makhluk halus? Orang ketindihan. Jadi orang ketindihan ini pun sebenarnya fenomena pada waktu kita bangun tidur, di mana banyak orang beranggapan ketindihan itu ada ditindih dari makhluk goib. Dan memang pada dasarnya dalam masyarakat itu berkembang cerita yang seperti itu. Jadi memang ada juga orang tuh istilahnya tuh nok kesukai dari makhluk halus. Biasa juga ngalami hal-hal nok semacam itu. Jadi disukai dari sebangsa jin misalnya. Nah, ada pun hal nok terjadi pada waktu orang ketindihan itu biasanya orang itu ngalami rasa sesak di dada atau berat di dada orang tuh udah itu ngalami halusinasi biasanya. Nah, halusinasinya nok nimbulkan pandangan jadi orang tuh ngerasa macam ada ngerenung makhluk gaib, macam ngerenung makhluk halus. Nah, itulah nok terjadi. Dan memang sih tidak dapat kita pungkir ya, makhluk gaib itu bukan tidak mungkin memang mengganggu diri manusia. Jadi hal inilah nok di dalam masyarakatnya menjadi sebuah kebiasaan dari istilah ketindihan. Jadi ketindihan ini dalam istilah spiritual disebut dengan sebutan gangguan transisi tubuh, di mana fenomena ini terjadi pada waktu kita bangun tidur. Di mana reaksi otak kita itu terbangun pada masa itu, tapi tubuh kita tidak merespon. Jadi orang tuh lah hidup, lah terbangun. Jadi hal inilah dikatakan bahwa adanya ketersumbatan dalam istilah roda cakra orang, nyalurkan energi potensial tubuh itu kepada bagian kinetik tubuh atau gerak otot kita. Jadi energi potensial itu karena adanya ketersumbatan, maka antara otak dengan kinetik tadi tidak bekerja sama. Jadi butuh waktu lebih kurang 20 detik orang tuh untuk merespon dari pandangan otak itu. Jadi dalam pandangan otak itu dalam spiritual disebut teori REM namanya. Nah, itulah biasanya terjadi. Hal inilah membuat orang tuh kadang tidak mengerti, akan tetapi memang secara garis besar orang ngalami ketindihan itu terjadi dari gejala stres pemikiran. Udah itu kehantuan diri, dihantui rasa takut, berlebih atau adanya masalah berat dalam hidup kita. Udah itu juga biasanya terjadi dalam ketindihan itu orang-orang ngalami gangguan namanya disebut penyakit DID. Nah, penyakit DID itulah disebut penyakit haluisme. Inilah selalu biasa terjadi. Jadi kalau misalnya kita ngalami ketindihan, metode-metode untuk kita ngobati orang ketindihan itu pertama kita harus relaksasi hidup. Utama itu udah itu menjaga pola kesehatan, pola tidur. Udah itu kita itu tidak melakukan hal-hal misalnya mengkonsumsi sesuatu yang bersifat akan menyakiti dari badan kita itu unsur saraf. Nah, itulah biasa dilakukan orang untuk memperbaiki dan olahraga teratur. Nah, itulah cara-cara untuk memperbaiki orang-orang ketindihan. Terlebih daripada itu, biasanya orang melakukan afirmasi. Afirmasi biasanya dikenal dalam pengobatan ketindihan itu disebut afirmasi esensial. Banyak orang biasanya menggunakan minyak esensial untuk lebih memvisualisasi pemikiran dan reaksi otak akan tubuh. Itulah dilakukan saat orang ketindihan.